Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Mahasiswa-mahasiswi HKI semester 3, mata kuliah Hukum Peradilan Islam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini, melanjutkan tema yang kemarin, kedudukan dan hikmah peradilan Islam yang sudah kita diskusikan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kekuasaan peradilan Islam, yang mana kekuasaan peradilan Islam ini berawal dari sejarah. Namun nanti sejarah akan kita bahas secara detail di kelompok berikutnya tentang sejarah peradilan Islam. Tidak apa-apa, kita dahului tentang kekuasaan peradilan Islamnya. Nah, kekuasaan peradilan Islam itu mengalami kemajuan yang signifikan karena sudah benar-benar independen, tidak ada campur tangan dari kepala negara. Itu dimulai dari pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, yang mana ketika pada masa dinasti Umayyah bernama Nizam al-Qadha. Kemudian ketika pada masa dinasti Abbasiyah namanya Nizamul Mazalim. Sebenarnya sama saja, cuman beda nama saja antara Nizamul Qadha dan Nizamul Mazalim. Yang mana Nizamul Qadha dan Nizamul Mazalim itu sebagai lembaga peradilan baik menangani permasalahan pidana maupun menangani masalah perdata. Namun unggulnya ketika Umayyah dan Abbasiyah itu benar-benar tidak ada campur tangan dari penguasa, tidak ada campur tangan dari kepala negara. Yang berbeda pada masa Rasulullah, antara kepala negara dan qadhi jadi satu. Kepala negaranya Rasulullah dan qadhinya pun Rasulullah. Namun ketika Umayyah dan Abbasiyah benar-benar menjadi lembaga yang berdiri sendiri, menangani permasalahan hukum, permasalahan penyelesaian persengketaan baik pidana maupun perdata. Nah, masing-masing dari Nizamul Mazalim dan Nizamul Qadha itu terdiri dari tiga lembaga lagi. Ada 3 badan lagi di bawah naungan Nizamul Qadha dan Nizamul Mazalim. Apa saja? Yang pertama adalah Al-Qadha, yang kedua Al-Hisbah, dan yang ketiga Al-Mazalim. Apa perbedaan antara 3 badan ini yang berada di bawah naungan Nizamul Qadha atau Nizamul Mazalim itu? Perbedaannya yang pertama Al-Qadha. Badan yang pertama Al-Qadha. Al-Qadha ini fokusnya untuk menangani permasalahan persengketaan antara individu satu dengan individu lain yang berada di tengah masyarakat. Namun Nizamul Qadha itu tidak menciptakan hukum, namun dia hanya menampakkan hukum saja, karena hukumnya sudah ada, Al-Qur'annya sudah ada, sumber rujukan hukumnya sudah ada. Jadi fungsi dari qadhi atau tugas dari qadhi itu hanya mengimplementasikan hukum yang sudah ada, diterapkan di kehidupan nyata ketika ada sebuah permasalahan. Seperti itu. Jadi baik itu masalah persengketaan, baik itu masalah pidana, kemudian hak-hak satu dengan hak-hak yang lain, itu penyelesaiannya di bawah naungan
al-qadha di dalam peradilan Islam ya. Kemudian yang kedua, badan yang kedua al-hisbah. Apa bedanya? Apa fungsinya? Dan apa tugasnya dari al-hisbah? Orang yang menangani di dalam permasalahan al-hisbah itu namanya muhtasib di dalam pembahasan hukum peradilan Islam ya. Nah, apa tugas dari muhtasib ini di dalam badan al-hisbah itu? Tugasnya adalah menertibkan ketertiban umum. Jadi tugasnya lebih ke amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tadi al-qadha menyelesaikan permasalahan hukum dari sumber-sumber hukum yang sudah ada. Kalau al-hisbah hanya menertibkan saja. Menertibkan apa-apa yang terjadi di tengah masyarakat. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mengawasi apakah di tengah masyarakat undang-undang yang sudah ditetapkan itu sudah diterapkan atau belum? Undang-undang sudah dilaksanakan atau belum? Aturan-aturan yang dibuat, aturan-aturan yang ada, itu sudah dijalankan oleh masyarakat atau belum? Nah, itu tugas dari al-hisbah untuk menertibkan di tengah-tengah masyarakat, menertibkan ketertiban umum. Kalau dilihat di masa sekarang, di zaman kontemporer ini, di zaman modern ini, al-hisbah lebih tepatnya seperti polisi ya. Jadi polisi itu tugasnya, apakah ada yang melanggar, maka itu tugas polisi untuk memperingatkan. Ketika seseorang itu melakukan kesalahan, nah itu wilayahnya polisi. Polisi yang menertibkan, kemudian apakah ini harus diselesaikan di depan al-qadha atau tidak. Nah, itu tugasnya dari al-muhtasib. Kemudian yang ketiga, al-madzalim. Apa tugas dari al-madzalim? Bagaimana kekuasaan dari al-madzalim? Kalau al-madzalim itu menyelesaikan persengketaan yang terjadi di antara para pejabat atau pemimpin negara. Jadi permasalahan-permasalahan hukum, semisal pidana ataupun perdata yang menyangkut para pejabat, yang menyangkut para petinggi negara, maka itu diselesaikan di bawah kekuasaan al-madzalim. Jadi dari tiga badan itu yang berada di bawah naungan nizamul qadha ataupun nizamul madzalim, yang paling tertinggi itu adalah al-madzalim, kemudian al-qadha dan al-hisbah. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang kekuasaan peradilan Islam. Jadi diingat, independen dari peradilan Islam berdiri independen, berdiri sendiri tanpa ada campur tangan dari kepala pemerintahan itu pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Yang mana lembaga peradilan tertinggi namanya nizamul qadha atau nizamul madzalim yang menaungi tiga badan. Yang pertama al-qadha, kemudian al-hisbah, dan yang ketiga al-madzalim yang sudah saya jelaskan tadi. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Syukran jazila wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.